Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar karya dari Emil Durkheim berikutnya, yakni terkait pada teori bunuh diri. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar terkait teori solidaritas sosial yang terdiri dari solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Adapun tujuan pembelajaran terkait pada teori bunuh diri ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta belajar terkait pada faktor-faktor penyebab bunuh diri dalam pandangan Emil Durkheim. Yang kedua adalah untuk para peserta belajar memiliki sikap positif dalam analisa peristiwa bunuh diri yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, agar peserta belajar memiliki kompetensi dalam melakukan analisa peristiwa bunuh diri dengan pendekatan-pendekatan teori Emil Durkheim. Dalam Islam, bunuh diri ini adalah satu tindakan yang sangat dilarang. Disebutkan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan kemudian juga di dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa dan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Kedua ayat ini memiliki makna. Yang pertama, larangan membunuh sesama umat Islam sebab kita adalah satu tubuh. Yang kedua, larangan membunuh diri. Dan yang ketiga, larangan melanggar larangan Allah karena mengakibatkan kebinasaan diri sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dalam sebuah gunung lalu bunuh diri, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam, tinggal lama dan dijadikan berada di dalam sana selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan selalu berada di tangannya, menikam perutnya, tinggal lama dan dijadikan oleh Allah tinggal lama selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu jelasnya dalam ketentuan Islam, namun dalam realitas sosialnya, kasus bunuh diri khususnya di Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun, katakan tahun 2020 sampai tahun 2024, meningkat sampai 60%. Tahun 2020 ada 640 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tahun 2021 menurun sedikit menjadi 629 kasus. Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 887 kasus. Dan kemudian tahun 2023 meningkat lagi secara drastis menjadi 1.288 kasus. Dan tahun 2024 sampai Oktober saja itu sudah menjadi 1.023 kasus. Begitu tingginya angka bunuh diri ini tentu menjadi fenomena yang perlu kita sikapi dan perlu kita telaah. Karena hal ini kita bisa menggunakan teori Durkheim dalam menelaah kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat secara sepintas, tindakan bunuh diri memang terlihat seperti tindakan yang sangat individual. Namun menurut Emil Durkheim, tindakan membunuh diri merupakan peristiwa sosiologis yang terkait dengan faktor sosial yang mendorong individu melakukan tindakan. Maka Durkheim menolak ide-ide non-sosiologis tentang sebab-sebab bunuh diri. Misalnya karena psikopatologi individual, karena alkoholisme, karena ras, keturunan, ataupun iklim. Maka Durkheim kemudian melakukan penelitian tindakan bunuh diri yang dihubungkan dengan struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan di masyarakat. Maka bila kita temukan teori-teori bunuh diri Durkheim ini, maka berhubungan dengan dua fakta sosial utama, yakni terkait integrasi dan regulasi di masyarakat itu sendiri.
Nah, ada 4 jenis bunuh diri menurut Emil Durkheim setelah penelitiannya. Jenis bunuh diri yang pertama disebut dengan egoistic suicide. Egoistic suicide atau tindakan bunuh diri egoistik ini adalah tindakan bunuh diri karena dorongan pada diri individu yang tidak dapat berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang lebih luas. Kita tahu bahwa individu dengan masyarakat merupakan satu kesatuan. Individu merupakan bagian dari masyarakat, dan masyarakat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari individu itu sendiri. Akan tetapi, jika integrasinya lemah, maka akan menyebabkan perasaan bahwa individu itu bukan bagian dari masyarakat, dan masyarakat juga berarti bukan bagian dari sang individu. Durkheim percaya bahwa bagian-bagian terbaik seseorang berupa moralitas, nilai-nilai, dan perasaan yang bermakna itu didapat dari masyarakat. Oleh karena itu, suatu masyarakat yang terintegrasi mampu memberikan bagian-bagian terbaik tersebut kepada kita. Begitu juga dukungan moral umum memberi kemampuan individu menghadapi penghinaan-penghinaan kecil ataupun kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa dukungan tersebut, besar kemungkinan individu melakukan bunuh diri disebabkan oleh rasa frustasi yang paling kecil sekalipun. Jenis bunuh diri yang kedua itu adalah altruistic suicide atau disebut dengan bunuh diri altruistik. Jenis altruistic suicide ini adalah tindakan bunuh diri yang didorong oleh integrasi sosial yang terlalu kuat. Nah, ini kebalikan dari egoistic suicide. Kalau egoistic suicide itu terjadi karena integrasi sosial yang lemah, maka altruistic suicide adalah karena integrasi sosial yang terlalu kuat. Individu melakukan tindakan bunuh diri karena sangat tergantung pada kepercayaan dan nilai kelompok atau masyarakat. Karena nilai kelompok yang terlalu kuat, maka individu akan kehilangan pandangan terhadap keberadaan dirinya sendiri. Individu menganggap tindakan bunuh dirinya adalah untuk pengorbanan kebaikan yang lebih tinggi. Contoh dari tindakan bunuh diri altruistik suicide ini adalah tindakan bunuh diri terorisme pada tanggal 11 September 2001 di Amerika, atau peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Bali, di Surabaya, maupun di kota Medan. Jenis bunuh diri yang ketiga adalah disebut dengan anomic suicide. Anomic suicide ini merupakan tindakan bunuh diri yang terjadi ketika regulasi tatanan hukum yang ada di masyarakat terganggu. Gangguan ini menyebabkan individu akan merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka, yang akan bebas berkeliaran dengan rasa yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Itu merupakan basic insting dari individu. Angka bunuh diri anomik bisa meningkat terlepas dari apakah gangguan itu positif seperti peningkatan ekonomi atau negatif seperti penurunan ekonomi. Dari kedua macam gangguan yang ini membuat kolektivitas masyarakat menjadi tidak mampu menegakkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Perubahan-perubahan semacam ini menempatkan orang dalam situasi di mana norma lama sudah tidak berlaku lagi, sementara norma baru belum lagi dikembangkan, sehingga membuat individu merasa frustasi. Misalnya ketika seseorang mengalami kerugian finansial yang ekstrim, kekecewaan, dan stres yang dihadapi dapat mendorong mereka untuk bunuh diri sebagai sarana pelarian. Anomic suicide ini dapat dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama disebut dengan anomi ekonomis akut, yakni kemerosotan secara sporadis pada kelembagaan-kelembagaan tradisional, misalnya kelembagaan agama. Yang kedua disebut dengan anomi ekonomi kronis, yakni kemerosotan regulasi yang moral yang berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya ketika revolusi industri di Inggris yang menggerogoti aturan-aturan secara sosial tradisional. Dan yang ketiga disebut dengan anomi domestik akut. Ini dipahami sebagai perubahan yang sedemikian mendadak pada tingkatan mikrososial, pada tingkatan keluarga,
yang berakibat pada ketidakmampuan untuk melakukan adaptasi. Misalnya saja keadaan seorang bercerai kemudian hidup menjadi sendiri, single parent, dan seterusnya. Dan jenis yang keempat dari anomic suicide ini adalah anomi domestik kronis. Ini dapat dilihat pada kasus-kasus pernikahan misalnya, sebagai institusi atau lembaga yang mengatur keseimbangan antara sarana dan kebutuhan seksual dan perilaku antara kaum laki dan perempuan. Di mana lembaga pernikahan ini secara tradisional itu mengekang kehidupan kalangan perempuan dan membatasi peluang-peluang mereka. Nah, jenis bunuh diri yang keempat atau yang terakhir adalah fatalistic suicide. Bunuh diri fatalistic suicide ini terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat, sehingga menyebabkan individu atau kelompok tertekan oleh nilai dan norma tersebut. Durkheim menggambarkan seseorang yang melakukan bunuh diri fatalistik seperti seorang yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh nilai dan norma yang menindas. Perbudakan dan penganiayaan adalah contoh bunuh diri fatalistik, di mana individu merasa mereka ditakdirkan untuk berada dalam kondisi seperti itu dan memilih bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri. Di Korea Selatan misalnya, seorang selebritas itu ditempatkan di bawah peraturan yang ketat. Ada kasus di mana seorang penyanyi bunuh diri karena kelelahan untuk mengikuti aturan dan regulasi di masyarakat. Di Indonesia, kasus-kasus bunuh diri yang terjadi pada murid-murid di SD karena pembulian, ini juga dapat dikategorikan di dalam fatalistic suicide. Nah, para siswa sekalian, para mahasiswa yang baik, dengan memahami teori bunuh diri Durkheim ini, maka Anda dapat melakukan analisa peristiwa-peristiwa bunuh diri yang terjadi di masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Indonesia pada umumnya. Mengapa bunuh diri itu terjadi? Tidak saja kita melalui pendekatan religius dalam pencegahan dan penanganannya, juga melalui pendekatan-pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori-teori Emil Durkheim ini. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga memberikan kemanfaatan dan pengetahuan bagi kita semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.